Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'd, yang saya hormati Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Langsa beserta seluruh jajaran, Bapak kepala sekolah beserta seluruh dewan guru yang hadir, yang saya muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita bisa mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan itu, dan insya Allah dengan rasa syukur kita itu Allah akan senantiasa memberikan banyak tambahan nikmat di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, selawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Materi tausiah singkat menjelang iftar pada sore hari ini adalah menjauhi mempertuhankan hawa nafsu. Sebagai orang yang beriman, kita harus berhati-hati jangan sampai di dalam perjalanan hidup kita ini kita berbuat syirik, kita menyekutukan Allah, tapi tidak dengan cara menyembah asnam, tidak dengan cara menyembah patung atau berhala. Namun kemusyrikan itu bisa saja muncul karena menyembah hawa nafsu, karena mempertuhankan hawa nafsu. Dan itu harus kita waspadai. Jangan sampai dalam hidup ini tanpa kita sadari kita sudah tidak lagi mempertuhankan Allah, tetapi sudah terjebak kepada mempertuhankan hawa nafsu. Jadi pada saat ananiyah, egoisme seorang hamba itu tidak terkontrol, maka pada saat itu dia sudah menyembah, mempertuhankan hawa nafsunya. Dan itu harus hati-hati,
harus kita cermati, jangan sampai terjadi pada diri kita, hamba-hamba Allah yang beriman ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua di dalam surat Al-Jathiyah surat ke-45 ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita. Jadi diawali dengan huruf istifham. Huruf yang sifatnya itu mempertanyakan. Afara'aita. Apakah kamu tidak memperhatikan? Apakah kamu tidak melihat? Manittakhoza ilahahu hawahu. Terhadap orang-orang yang mengambil hawa nafsu sebagai Tuhannya. Jadi berdasarkan surat Al-Jathiyah ayat 23 ini, kita diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ada orang-orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhan. Ada orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsu di samping mempertuhankan Allah. Dan itu adalah perbuatan syirik. Kalau perbuatan syirik, la in asyrakta la yahbatona amaluka. Kalau kamu sudah berbuat syirik, sungguh gugurlah semua amal-amalmu. Kalau seorang hamba Allah telah mempertuhankan hawa nafsunya, maka oleh Allah dijelaskan wa adallahu ala ilmi, dan Allah akan menyesatkannya dengan ilmunya Allah itu. Jadi kalau ada seorang hamba Allah yang mempertuhankan hawa nafsunya, mengikuti kemauan hawa nafsunya tanpa terkontrol oleh imannya, maka orang tersebut oleh Allah dengan ilmu yang Allah miliki akan terus dibuat semakin sesat. Jadi banyak orang diperdaya oleh hawa nafsunya. Kenapa orang bisa diperdaya oleh hawa nafsunya? Karena jiwanya itu kotor. Ada istilah fiktor, pikiran kotor. Pikiran kotor itu adalah pikiran yang dikendalikan oleh jiwa yang kotor. Sehingga yang ada di dalam kepalanya itu adalah hal-hal yang bersifat destruktif. Hal-hal yang bersifat merusak. Bagaimana orang yang bersaudara menjadi tidak bersaudara? Itu karena fiktor, karena pikiran kotor, lahir dari jiwa yang kotor. Bagaimana orang yang bersatu supaya berpecah belah, sehingga tidak ada lagi kebersamaan. Itu fiktor, pikiran kotor, otak kotor yang lahir dari jiwa yang kotor. Dan itulah orang yang mempertuhankan hawa nafsunya. Sehingga tidak ada lagi yang namanya kepentingan li'ila kalimatillah.
Yang ada adalah kepentingan memuaskan hawa nafsu jahatnya. Sehingga oleh Allah, orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsu itu, yang mengambil hawa nafsu sebagai Tuhannya, dipastikan akan terus Allah berikan kesesatan yang berkelanjutan. Semakin sesat, semakin sesat, semakin sesat. Semakin kotor terus otaknya, semakin kotor terus jiwanya. Dan dia akan mati dalam keadaan kesesatan itu. Jadi berhati-hatilah kita dengan hawa nafsu itu. Jangan sampai kita mempertuhankan hawa nafsu. Kemudian Allah menjelaskan wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Dan Allah menutup apa yang ditutup, pendengarannya dan hatinya. Sam'ihi wa qalbihi. Telinganya ditutup, tidak mau mendengarkan nasihat, tidak mau mendengarkan masukan orang. Hatinya juga ditutup. Ditutup oleh kedengkian, kebencian, dan kekotoran hawa nafsunya itu. Sehingga kalau dalam bahasa kita, orang seperti itu disebut dengan kloprit. Kloprit. Kloprit itu tidak lagi mendengarkan sempritan. Tidak lagi mau mendengar nasihat. Karena apa? Karena jiwanya kotor. Qad khaba man dassaha. Maka sungguh merugilah orang yang mengotori jiwanya itu. Sehingga dia merasa kalau kekotoran jiwanya itu bisa melahirkan hal-hal yang merusak, dia menjadi bahagia dengan hal itu. Dan orang seperti itu akan terus Allah sesatkan sampai dia mati di dalam kesesatannya. Orang yang seperti itu Allah tutup pendengarannya sehingga tidak bisa mendengar nasihat. Oleh Allah dikunci hatinya sehingga hatinya pun tidak bisa menerima sinyal-sinyal cahaya yang seharusnya bisa menerangi dia dengan hidayah Allah. Hatinya akan terus menjadi gelap dan kelam. Akibat mempertuhankan hawa nafsu tadi. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Dan Allah jadikan ala basarihi, atas penglihatannya, ghishawah, yaitu penutup. Jadi orang yang mempertuhankan hawa nafsu itu menjadi gelap mata. Dinasihati tidak mau dengar. Digugah hatinya tidak tergugah. Pandangannya adalah pandangan-pandangan yang berorientasi pada mengumbar hawa nafsunya. Dan orang yang seperti itu senang melihat penderitaan orang, susah melihat orang senang. Jadi hati-hati. Itu semua bermula pada saat hawa nafsu diambil sebagai Tuhan. Dan itu terkadang terjadi tanpa disadari pada awalnya. Tapi karena sudah terjadi oleh Allah, wa adallahu ala ilmin. Allah terus sesatkan dia dengan ilmu yang Allah miliki. Allah tutup pendengarannya. Oleh
Allah digelapkan hatinya. Oleh Allah pandangannya itu juga ditutup sehingga tidak bisa lagi berpikir dengan jernih. Karena apa? Karena pikiran yang jernih itu harus lahir dari jiwa yang suci. Pada saat jiwanya kotor, kemudian hawa nafsunya tidak terkendali, maka yang terjadi, dia tidak lagi terkontrol di dalam kebaikan, tapi akan terus berada di dalam kerusakan demi kerusakan. Dan insya Allah orang yang seperti itu akan mati dalam keadaan pelaku musyrik karena mempertuhankan hawa nafsunya. Dia akan su'ul khotimah. Dia akan mati dalam keadaan yang buruk. Kemudian famay yahdihi mim ba'dillah, maka siapa yang dapat memberinya petunjuk setelah Allah menyesatkannya. Jadi orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsu itu, dia tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Maka saya katakan tadi, orang yang mempertuhankan hawa nafsu, jiwanya itu kotor, pikirannya kotor, tidak mau mendengar nasihat, hatinya gelap, pandangannya itu diliputi oleh keburukan, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk lagi kepada dia, dan dalam keadaan yang seperti itulah dia akan meninggal dunia. Oleh karenanya perlu berhati-hati, sehingga di dalam surat Al-Jathiyah ayat 23 ini Allah menutup dengan kalimat afala tazakkarun. Mengapa kamu tidak mengingat? Mengapa kamu tidak bisa mengambil pelajaran dari itu? Oleh karenanya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berhati-hati di dalam hidup ini. Jangan sampai kita menyekutukan Allah dengan cara mengambil hawa nafsu kita sendiri sebagai Tuhan. Pada awalnya itu tidak kita sadari. Tapi karena itu terjadi oleh Allah, kita terus disesatkan kalau kita tidak cepat-cepat bertaubat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa inilah yang bisa saya sampaikan sebagai tausiah singkat menjelang iftar pada hari ini. Kurang dan lebih saya memohon maaf. Pada Allah Subhanahu wa taala saya memohon ampunan. Adanallah wa yakum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.